teman-teman, hari ini masih seri lanjutan dari stres di KFLS ya. Kenapa stres? Ya teman-teman sudah tahu di videoku sebelumnya, aku juga udah jelasin mengapa stres itu begitu pelik menjadi isu yang cukup lumayan menarik untuk dibahas ya. Ini masih kelanjutan dari videoku sebelumnya tentang stres di KF, fisik atau psikis ya. Aku sedikit review, tapi malam ini aku akan lebih menekankan di pembahasan bagaimana ya cara hitung dan kelola stres di KF ya, cara hitung dan kelolanya. Jadi ini harapannya video ini walaupun pendek tapi bisa membantu teman-teman mendapat bayangan secara sederhana dan cepat dan langsung melakukan evaluasi atau koreksi yang diperlukan ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita langsung mulai. Oke, aku review dikit videoku yang sebelumnya ya kan. Stres itu di KF lebih general, tidak hanya berbicara psikis, tidak hanya fisik, tapi segala hal yang diterima oleh indera kita ya, kemudian diterima oleh otak, kemudian dari otak baru menghasilkan respon atau efek ya, respon dari stress system, kurang lebih kayak gitu. Karena kuncinya ada di otak ya, karena kuncinya ada di otak kita, maka otomatis otak ini menerima seluruh input dari sensor atau indera yang terkait. Nah, kurang lebih saya googling ada 7 sistem yang memproses keseluruhan inputnya ini. Ya, total ada 7. Ya, yaitu yang pertama sistem penglihatan, sistem pengecap lidah ya, rasa ini lidah dirasa, kemudian sistem penciuman bau ya, kemudian sistem koordinasi ini informasi posisi ya, posisi dan postur, koordinasi internal ya, atau propriosepsi. Nah, susah banget itu istilahnya, karena aku juga baru tahu ya ternyata. Kemudian sistem keseimbangan vestibular ya, ini biasanya terkait dengan saluran eustachius kita ya, yang pernah kita juga belajar dulu di biologi tapi jarang disentuh, mungkin sekarang udah banyak yang ngupas. Kemudian sistem peraba di kulit kita ya, kulit kita ini ya. Kemudian yang terakhir sistem pendengaran ya. Seluruh sistem ini memproses, ketujuh sistem ini memproses semua input yang diterima oleh indera kita masuk dalam pusat saraf kita, sistem saraf pusat kita ya. Yang kemudian sistem saraf pusat itu akan menentukan apakah ini termasuk simpatetik atau parasimpatetik ya. Jadi ini keseluruhan tuh dari otak sampai sumsum tulang belakang. Nah, ini reviewnya. Review dari video yang kemarin. Ya, aku tutup dengan bagaimana sebenarnya kuncinya adalah menyeimbangkan antara parasimpatetik dengan simpatetik. Tuh gambar timbangannya sudah aku munculin ya. Jadi teman-teman selalu ingat cara membalance-nya adalah selalu membuat seimbang antara parasimpatetik dan simpatetiknya. Sorry, sempat lupa. Oke, jadi kalau berbicara balancing atau skala atau timbangan seperti ini paling gampang kasih analoginya yaitu adalah buku accounting umum atau general ledger ya, GL ya. Paling gampang itu. Jadi di sini pasti akan ada juga bagaimana membuat supaya balance. Jadi antara debit, kredit, ya itu ada ikonnya barang masuk, ya, kemudian barang keluar, kredit itu seperti itu, kemudian membalance itu BL-nya balance antara debit dan kreditnya, ya, 0, impas atau minus atau plus, ya, mirip sekali. Jadi ini analogi yang aku yakin nanti pasti akan membantu banget untuk melakukan koreksi secara cepat ya. Debit, analogi debit berarti sangat jelas ini berbicara tentang stresor ya, atau pemicu stres ya, atau paling gampangnya berarti ini simpatetiknya. Kalau kredit, nah ini berarti rileksnya ya, parasimpatetiknya. Nah, kalau sudah begini, kita gampang nih, tinggal
buat satu ilustrasi, yaitu ada alokasi pos maksudnya, kemudian debit sama kreditnya ya. Nah, dari sini baru bisa kelihatan alokasinya apa. Balik lagi ke 5 pilar di KF, yaitu puasa, aktivitas, relaksasi, dan makan. Mas, katanya ada 5, kok baru 4 ya? Nah, nanti pada saat balance ya. Balance itu ininya. Sebelum ke sana kita identifikasi dulu. Mana dari 4 ini yang termasuk debit atau kredit? Puasa termasuk debit, sudah pasti ya. Puasa itu memberi stres. Aktivitas ya, juga memberi stres. Relaksasi oh tentu kredit ya, memberi rileks. Makan kredit. Nah, baru nanti dari kondisi 2 lawan 2 seperti ini kalau balance. Nah, disitulah pilar yang terakhir, yaitu pilar kelima ya. Jadi, apapun debit yang sedang teman-teman jalani di KF, stressor yang teman-teman jalani di KF, ini baru usaha, baru upaya untuk nanti membalance. Sama dengan kreditnya, teman-teman melakukan relaksasi, makan, itu nanti upaya untuk melakukan balance. Risetnya, balance-nya itu pada saat tidur. Ya. Jadi ini sudah lengkap ya, 5 pilar di KF tercermin di sini. Ya, puasa, aktivitas, relaksi, makan, kemudian di balance atau di reset lewat tidur. Nah, kita mulai masuk ke contoh simulasi supaya teman-teman bisa tahu nih kayak gimana nih penerapannya supaya nanti kalau mau evaluasi atau mau koreksi gampang ya. Oke, kita masuk ke skenario 1 ya. Di mana antara alokasi debit dan kreditnya sama-sama seimbang. Aku ambil angka contoh 100 bisa satuannya persen, bisa apalah. Ini kasih contoh gambaran aja ilustrasi ya toh. Oh 100 kreditnya juga 100 total. Ya, kita bisa hitung cepat ini pasti balance-nya 0, impas ya. Ini skenario pertama. Bagus nggak? Bagus. Kalau secara ilmu accounting ini oke. Ya, balance-nya bagus. Tapi mungkin ilmu accounting mungkin lebih pengennya kalau bisa surplus dong kreditnya, ya kan, biar untung, ya kan. Tapi ini kita nggak sampai ke sana. Ini cuma ngambil analogi accounting-nya. Oh, debitnya lebih banyak. Oh, kreditnya lebih banyak. Oh, ternyata debitnya kurang, kreditnya kebanyakan. Nah, kayak gitu. Ingat, debit simpatetik, kredit parasimpatetik. Oke. Skenario 2. Kita langsung masuk, supaya teman-teman cepat langsung dapat gambaran. Bagaimana skenario 2? Oh, ternyata debitnya lebih banyak. Nah, itu teman-teman lihat di situ. Oh, puasaku kemarin lebih panjang. Oh, aktivitasku kemarin juga panjang. Nah, terlihat di situ. Balance-nya minus. Karena ternyata kredit yang aku terapkan masih tetap sama. Relaksasi sama makannya sama. Nah, secara hitung-hitungan udah kelihatan ini. Total debitnya 300, total kredit 200. Jadi minus 100. Ya. Oke. Bagaimana skenario ketiga? Skenario ketiga, debitnya lebih kecil. Oh, aku nggak puasa hari ini. Puasaku paling cuman bangun tidur, selama tidur, habis bangun tidur, makan. Ya kan? Terus aktivitasku lebih banyak santai, ya kan? Jadi, aku kasih angka skornya 50-50. Relaksasinya masih, makannya masih. Nah, di sini balance-nya berarti jadi plus atau surplus. Ya. Nah, dari 3 contoh skenario ini, teman-teman sudah bisa dapat gambaran. Oh, skenario pertama impas, skenario kedua minus, skenario ketiga plus. Ya, aku mau kenalkan yang lebih real, ya, yang sering terjadi di banyak yang konsul ke aku, yang japri ke aku, rupanya banyak yang mengalami 2 kemungkinan skenario, yaitu 1, ini, skenario tekor halus. Wah, tekor bahasa dari mana nih? Tekor itu kalau bisa dibilang bocor ya. Jadi konotasinya udah jelas, ini pasti minus, balance minus. Tapi halus, kecil. Kok bisa ini ujung-ujungnya juga sama, ya kan? Bakal seburuk yang misalnya balance-nya minus 100, misalnya kayak gitu deh. Ya kan? Nah,
kita lihat skenarionya seperti apa. Ya, jadi 1, 2, 3 ini yang keempat, yang real, yang sering terjadi. Ya, alokasinya sama, ya kan? Nah, kita lihat porsinya seperti apa. Oh, ternyata ini contoh aja ya, puasa 100 tetap masih, ternyata relaksasiku agak berkurang, tidurku mulai bukan tidur, relaksasiku mulai berkurang, kemudian makanku lama-lama mulai agak mengecil, ya, mulai agak mengecil. Nah, ini hati-hati. Kalau udah begini, kita bisa hitung, minusnya cuma 10 sih. Tapi ini di hari pertama. Nah, ini di hari pertama. Sorry. Aku ulang, ya. Aku munculkan lagi, ya. Ini di hari pertama, teman-teman bisa lihat tuh. Baru minus 10. Tapi teman-teman tahu, di accounting mengenal yang istilahnya carry forward. Jadi minus 10 ini akan dibawa ke hari berikutnya. Karena kan belum balance. Belum nol. Ya. Akan dibawa ke hari berikutnya, hari kedua. Ya. Hari kedua dengan pola yang sama, tidak berubah. Anggaplah seperti itu, tidak berubah. Jadi minus lagi 10, tapi karena sudah hari kedua, jadinya totalnya minus 20. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kalau misalnya ini baru hari kedua sudah minus 20, dengan pola yang sama. Kalau ini di carry forward lagi, dan berlanjut sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, kebayang ya? Pandai. Kalau orang accounting tinggal ngomong, ya kuat modalnya aja, nanggung minusnya terus sampai ini. Dan masih ada potensi kalau hari tertentu, ternyata minusnya bukan cuma minus 10, bisa melonjak jadi minus 50 misalnya. Nah, bisa kebayang ya. Itu skenario tekor halus, ya, atau bocor halus. In the end, itu nanti akan jadi minus 100, akan jadi minus 200, minus 300. Skenario kedua, potensi yang kedua yang sering terjadi. Surplus halus. Ya, surplus berarti plus, ya, tapi halus. Ya, mirip seperti tadi, ya. Mirip banget. Bedanya, puasaku nggak terlalu panjang, aku nyaman di situ terus, ya kan. Aktivitasnya ya mulai lama-lama dikurangin, ya. Ini kondisi normal ya, kondisi normal, bukan dalam kondisi yang sedang recovery atau sedang ini, tapi rata-rata yang japri ke aku sebegitu gali ternyata mengalami satu antara dua ini, ya, antara dia tekor halus atau surplus halus. Nah, aku lanjutin dulu. Di surplus halus ini balance-nya 10 di hari pertama, ya, di hari pertama. Kemudian di carry forward kan, balance plus 10. Besoknya begitu juga, ya, besoknya begitu juga. Pola yang sama. Berarti kita udah tahu endingnya ini nanti akan jadi plus 20. Carry forward lagi, dan hari-hari berikutnya, sampai akhirnya sampai suatu saat titik dia tak sadar, berat badannya makin lama makin naik. Ya, karena surplus. Ya. Jadi, sekali lagi ini kondisi normal, ya kan? Tanpa sadar, mereka lupa. Aku nggak bilang apa yang mereka lakukan salah. Mereka, teman-teman, mungkin punya pemahaman, penafsiran tentang bagaimana menjalankan 5 pilar ini. Ya, kalau tidur, udah pasti, aku asumsikan semua tidurnya bagus, ya, karena bisa membalance. Mas, kalau tidurnya nggak bagus, nah, itu jadi pertanyaan menarik. Kira-kira kalau tidurnya kurang, itu menambah debit atau menambah kredit? Nah, coba renungkan sendiri. Nah, kembali lagi ke yang tadi, isu yang aku lempar, ya kan. 5 pilar DKF bagaimana menjalankannya? Ya, puasanya apakah tanpa sadar sering menjadi dominan? Ya kan, aktivitasnya tinggi. Tanpa sadar relaksasinya agak berkurang. Kemudian makannya juga makin lama makin dikit. Hati-hati. Arahnya ke arah mana nih? Balance-nya min atau plus. Ya. Kenapa ini perlu? Karena aku perlu kasih teman-teman ini analogi ini supaya teman-teman bisa mereview sendiri. Karena kalau misalnya teman-teman kemarin itu sudah minus, ya, kalau kemarin itu sudah minus, kemarin itu sudah stres,
ya jangan hari ini diminusin lagi. Kurang lebih seperti itu. Kalau kemarin sudah plus, ya dalam kondisi normal sudah plus, ya jangan hari ini diplusin lagi. It's all about balance, ya. Membalancing. Kita kalau bisa itu skenario 1, di mana balance-nya 0. Ya. Teman-teman kalau bisa berasa yang carry forward minus tadi itu satu contoh nih sederhana, minusnya 10, tapi pada saat bangun tidurnya nyenyak sih, tapi pada saat bangun rasanya masih ada yang kurang, masih ada yang ganjel, mungkin pegel sedikit di pundak, terus agak meriang dikit. Hati-hati, itu jangan-jangan ada carry forward yang kemarin minus tanpa sadar. Tapi kalau mengalami kayak gitu jangan langsung parno, aku kurang makan apa nih? Aku mesti makan apa? Jangan buru-buru, evaluasi dulu kemarin bagaimana. Totally minus atau ada surplus tanpa sadar. Nah, kalau sudah tahu kemarin minus, hari ini jangan diminusin lagi. Jangan diminusin apa maksudnya? Ya jangan didebet lagi, jangan stres lagi, jangan ditambah lagi stresornya. Karena lawannya minus adalah plus. Supaya apa? Balance. Kalau kemarin sudah minus, hari ini diminusin lagi, coba tebak ujungnya kemana. In the end, nanti jadinya seperti apa? Nah, teman-teman bisa tahu sendiri. Aku tutup video pendek ini, cara hitung dan kelolanya dengan satu quote. Ya. Begitu banyak orang mengorbankan kesehatan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan atau kekayaan. Ya. Jadi kalau menghabiskan atau mengorbankan, ini teman-teman udah tahu konotasinya apa. Debit kah atau kredit kah? Pasti debit, ya kan? Dan kemudian yang sudah dikorbankan ini, kesejahteraan yang sudah didapat ini, harus dibelanjakan lagi untuk mendapatkan lagi kesehatan mereka yang sudah terkorbankan tadi. Kalau teman-teman sudah tanpa sadar menyadari, oh iya aku kayaknya di lingkaran ini nih, tanpa sadar. Nah, yuk, bukan tidak ada exit, bukan tidak ada solusi. Ya, teman-teman bisa langsung sadari, kemarin aku udah sering kebanyakan debit nih. Berarti aku harus mulai recovery. Proses memperbanyak kredit, proses menambah relax, proses membuat dominan parasimpatetik. Ya, tidur dibagusin, relaksasi didominankan, makan itu harus lebih banyak, ya kan? Tapi aku nggak bisa makan banyak. Ya sudah, jangan puasa. Ya, jangan menambah debit. Puasa itu kan debit, ya kan? Aktivitas bagaimana, Mas? Aktivitas kan debit. Jawab sendiri, ya. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi sendiri, ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan, ya. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan apa istilahnya? Wah, nanti mesti gimana? Ini makan apa? Aku mesti minum apa? Jangan buru-buru ke situ deh, ya kan? Evaluasi dulu kemarin seperti apa, ya. Di zaman modern ini banyak debit-debit itu yang bersifat psikis, bukan cuma masalah makan. Kalau ngalamin gejala begitu karena dikit-dikit makanan, stres juga itu nanti jadinya anxiety. Stres bukan. Anxiety itu debit bukan. Jadi, teman-teman, jangan ragu, jangan galau, jangan mudah ini, tenang dulu, evaluasi. Ya. Kecuali kalau teman-teman sudah mengalami maladaptasi, seperti videoku pertama tentang hidup kuat menanggung stres, itu juga tetap masih ada jalan keluar. Ya. Tapi teman-teman pastikan teman-teman tahu apa yang selama ini menjadi dominan debitnya. Atau apa yang selama ini menjadi dominan kreditnya. Karena skenario tekor atau surplus itu sama-sama punya hal yang tidak baik nantinya. Ya. Oke, sekian teman-teman. Video pendek ini tidak panjang, tapi moga-moga melengkapi dan bisa membantu teman-teman untuk lebih lagi bisa mengevaluasi ya
menerapkan evaluasi bagaimana sebenarnya posisi debit dan kredit dari teman-teman. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Setiap kali ada video baru tampil, pasti akan teman-teman dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.